Pemirsa, ramai keluhan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu yang membuat para pasien tak peroleh pengobatan gratis. Terkait hal itu, Humas BPJS Kesehatan menjelaskan Kemensos tengah melakukan pembaruan data supaya tepat sasaran. Belakangan banyak penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK BPJS Kesehatan yang mendapati status kepesertaannya tiba-tiba tidak aktif. Akibatnya layanan kesehatan gratis yang bisa mereka peroleh tidak dapat digunakan, salah satunya adalah pengobatan atau tindakan cuci darah. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI menerima ratusan pengaduan pasien gagal ginjal yang kehilangan akses pengobatan karena status kepesertaan BPJS Kesehatan PBIJK mereka dicabut. Diketahui kebijakan penonaktifan itu dilandasi surat keputusan Menteri Sosial nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026. Terkait hal itu, Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menjelaskan secara jumlah total peserta PBIJK sama dengan jumlah total peserta PBIJK bulan sebelumnya. Pembaruan data PBIJK dilakukan secara berkala oleh Kemensos supaya tepat sasaran. Rizky juga menyebut peserta JKN yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal pasien cuci darah yang tak bisa berobat pakai BPJS. Menkes Budi akan berdiskusi dengan Kemensos dan BPJS mengenai teknis reaktivasi bagi pasien BPJS penyakit kronis. Ada alternatifnya sedang dibicarakan antara Kementerian Sosial dengan BPJS, cuma saya tidak paham teknisnya seperti apa ya, tapi saya sudah terinformasi sudah ada diskusi antara BPJS dan Kementerian Sosial. Bisa nanti ditanyakan ke BPJS. Status aktif atau tidaknya kepesertaan BPJS Kesehatan sangat penting diketahui agar peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa kendala. Dan berikut beberapa kanal resmi untuk cek status BPJS Kesehatan secara online. Pertama, aplikasi mobile JKN unduh terlebih dahulu di Play Store. Dan setelah berhasil dibuka, lakukan pendaftaran melalui NIK KTP. Setelah berhasil login, pilih info peserta untuk mengetahui apakah BPJS Kesehatan aktif atau tidak. Kedua, WhatsApp BPJS Kesehatan. Pengecekan melalui nomor fitur layanan pendawa di nomor 0811 8165 165. Kemudian ketiga, hubungi call center 165 dari ponsel Anda. Ikuti instruksi dari operator atau pilihan menu yang muncul untuk layanan cek status kepesertaan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah memeriksa dua komika yang menjadi pembuka pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Keduanya diperiksa terkait penyelenggaraan acara, kegiatan acara, dan juga materi acara. Kombes Pol Budi Hermanto, Kabitumas Polda Metro Jaya, menyampaikan dua komika yang diperiksa penyidik merupakan Dani Wahyu Nugraha dan Ariben Aditya Danio. Keduanya diperiksa sebagai saksi yang mengetahui peristiwa di lokasi karena mereka terlibat langsung dalam pertunjukan Mensrea sebagai pembuka acara. Pemeriksaan difokuskan pada klarifikasi penyelenggaraan acara, rangkaian kegiatan, serta materi yang disampaikan. Dipanggil Polda Metro Jaya pada Jumat besok, pemirsa, komika Panji Pragiwaksono menegaskan tidak akan menghindar. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum. Jadi terlapor atas tayangan Mensrea, komika Panji Pragiwaksono menegaskan dirinya tidak akan menghindari panggilan Polda Metro Jaya. Panji berjanji akan mengikuti jalannya proses hukum yang berjalan. Panji dijadwalkan dipanggil pada Jumat 6 Februari 2026 untuk dimintai klarifikasi terkait materi tayangan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Saya akan jalanin prosesnya saja, saya tidak akan menghindar ajakan untuk berdialog, saya tidak akan menghindar panggilan. Ketika saya dibutuhkan untuk hadir, tentu saya akan hadir, dan itulah alasan kenapa saya datang ke sini juga. Sisanya saya ngikutin prosesnya aja. Apapun yang terjadi di ujung, saya percaya itu untuk kebaikan, insya Allah.
Sebelumnya komika Panji telah mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan Mensrea. Panji yakin dari karyanya yang bertujuan hanya untuk hiburan akan berakhir baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kubu Roy Suryo meminta salinan 709 dokumen terkait tudingan ijazah palsu Jokowi ke Polda Metro Jaya. Permintaan itu diajukan kuasa hukum Roy Suryo CS. Refli Harun datang ke Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Ia meminta salinan ratusan dokumen milik Universitas Gadjah Mada yang telah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Permintaan itu untuk kepentingan perlindungan hak hukum dari Roy Suryo CS yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Refli menilai sebagai tersangka, Roy Suryo CS berhak mengetahui alat bukti apa saja yang digunakan penyidik untuk menjerat Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka. Jadi nanti akan ada kaitannya dengan Komisi Informasi Pusat kalau seandainya PPID Polda Metro Jaya tidak tunduk. Jadi dasar dari permohonan ini adalah Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Jadi ada hak publik untuk meminta informasi publik yang tidak dikecualikan, ya. Jadi kalau dikecualikan, ditutup misalnya, itu boleh. Tetapi kalau itu informasi umum, apalagi ini terkait dengan barang bukti atau alat bukti yang bisa menersangkakan orang, maka tentu justified untuk meminta sebenarnya barang bukti apa sih yang sudah diberikan yang menyebabkan Roy, Rismon, Tifa ini kemudian ditersangkakan. Ya pemirsa, mendadak dirumahkan dan tidak diperbolehkan mengajar, ratusan guru honorer di Asahan, Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Bupati Asahan. Para guru honorer menuntut pertanggungjawaban Bupati Asahan. Guru muda asal Asahan, Sumatera Utara ini tak kuasa menahan emosinya saat berunjuk rasa di kantor Bupati Asahan. Hal yang sama dilakukan rekan sejawatnya. Bukan tanpa alasan, para guru honorer SD dan SMP se-Asahan ini melakukan unjuk rasa. Pasalnya secara mendadak mereka dirumahkan. Alasannya data para guru honorer ini telah dihapus dari data pokok pendidikan atau Dapodik, sehingga mereka tidak diperbolehkan kembali mengajar. Selain itu, muncul kebijakan baru yang melarang keberadaan guru honorer mengajar di sekolah. Para guru honorer ini pun menuntut pertanggungjawaban dari Bupati Asahan. Ini akan kita pertanyakan ke kita, oke? Pak Kadis nanti hari ini ya diperintahkan Pak Bupati untuk membawa aspirasi saudara-saudara guru Pak Guru untuk ke Kementerian Pendidikan. Dalam tuntutannya, para guru honorer ini juga berharap pemerintah dapat mengangkat para guru honorer menjadi P3K paruh waktu. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda NTT menyelidiki kasus tewasnya siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup akibat tak mampu membeli buku. Polisi juga memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban. Polda Nusa Tenggara Timur kini mendalami motif tragedi bunuh diri yang dilakukan korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kabupaten Ngada. Polda NTT sudah mengirimkan psikolog dan konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk empati dan perhatian kepada keluarga. Untuk sementara dari hasil penyelidikan awal, dari hasil olah TKP demikian. Karena ada kekecewaan atau ya kita masih dalami lagi ya. Cuma yang info yang pertama dari hasil olah TKP, laporan yang saya terima dari anggota di lapangan khususnya Polres Ngada demikian. Dari hasil penyelidikan awal, siswa kelas 4 yang bunuh diri sempat minta dibelikan buku dan pulpen kepada ibunya, namun permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena sang ibu tak memiliki uang. Sementara keterangan sejumlah saksi pada pagi hari sebelum kejadian, korban sempat terlihat sedang belajar di sekitar kebun dan sempat berbincang dengan warga, menyampaikan bahwa dirinya tidak masuk sekolah karena mengalami sakit kepala. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Duka menyelimuti keluarga usai siswa kelas 4 SD mengakhiri hidup diduga karena ekonomi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ibunda korban tak menyangka anak bungsunya nekat mengakhiri hidup karena tak bisa membeli buku dan pena.
Duka menyelimuti keluarga usai kematian tragis bocah kelas 4 SD yang mengakhiri hidup di pohon cengkeh belakang rumah neneknya di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Maria Goretti, sang ibu begitu kehilangan anak bungsunya yang sehari-hari selalu ceria. Di hari kejadian, anaknya sempat mengeluh pusing tak mau berangkat sekolah. Namun, khawatir tertinggal pelajaran, siswa SD kelas 4 itu diminta tetap masuk sekolah. Tak disangka, siang harinya Maria menerima kabar duka anaknya telah meninggal dunia. Pagi itu memang ke sekolah, saya bilang kau ke sekolah. Dia bilang, "Ama, saya kira mau ke sekolah, saya kepala pusing." Saya paksa ke sekolah. Nanti di sekolah kalau kau rasa bagaimana, kau izin guru pulang. Tahunya dengar berita jam 11 lewat yang ada gantung dia. Sebelumnya, siswa kelas 4 SD di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur nekat mengakhiri hidup diduga karena tekanan ekonomi. Korban tak mampu membeli perlengkapan sekolah berupa pena dan buku. Dari lokasi, polisi menemukan sepucuk surat salam perpisahan yang ditulis korban untuk ibunya. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Hilangnya nyawa bocah di Ngada, Nusa Tenggara Timur memantik amarah Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades, menegur keras seluruh jajaran pemerintah setempat yang dinilai gagal dalam mengurus masyarakat. Orang anak di NTT ini meninggal hanya karena tidak bisa beli buku. Berpoin. Sejak 2 hari lalu itu banyak menteri WA saya, banyak pimpinan DPR, teman-teman saya juga WA saya. Apa yang terjadi di NTT kok kayak begini? Di tengah kita semua bisa duduk seperti ini, masih banyak di NTT ini warga negara Indonesia asal NTT. Yang kemarin mati ini asal Ngada, yang mati hanya karena dia miskin. Saya punya lidah juga keluh juga, tangan saya susah juga jauh. Saya WA pimpinan daerahnya, lama sekali kasih respon. Akhirnya saya minta orang saya sendiri turun pergi cek. Mungkin ini sudah biasa orang mati kali di daerah ya. Para pejabat-pejabat daerah, saya juga masih harus kritik diri saya sendiri. Kayak begini cukup sendiri yang terakhir sudah nih. Dan jangan kira kepala daerah atau kepala daerah, sekda ini merasa ini persoalan biasa. Ini pas sekda ada pas ada ini. Tadi malam saya cek terakhir, belum ada Pemda Ngada datang mewakili pergi menyampaikan berduka pada ini keluarga korban. Kan gila nih model gini. Nggak boleh begitu Pak Sekda, nggak boleh. Kirim orang secara resmi dari Pemda Ngada, itu kita gagal sebagai pemerintah. Tadi malam sama saya cek belum ada tuh Pemda Ngada turun secara resmi ya. Itu nggak boleh itu. Sebagai pemerintah kita gagal urus warga negara kalau model begini. Malu saya sebagai gubernur model gini.